Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, nama saya Olimpia Rahayu, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Palembang, Prodi D3 Keperawatan Madrasah. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi penyuluhan tentang stunting pada anak. Sebelumnya, apakah Ibu tahu apa itu stunting? Belum, tidak tahu. Ya, di sini saya akan menjelaskannya ya, Bu. Ya. Stunting itu adalah keadaan di mana tinggi badan berdasarkan umur rendah atau keadaan di mana tubuh anak lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Stunting itu ditandai dengan terlambatnya pertumbuhan anak yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tinggi badan yang normal dan sehat sesuai usia anak. Nah, apa saja yang jadi penyebab stunting? Nah, yang pertama itu, faktor gizi ibu sebelum dan selama kehamilan merupakan penyebab tidak langsung yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin. Yang kedua, anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang sering berulang. Dan meningkatnya kebutuhan metabolik serta mengurangi nafsu makan sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Nah, keadaan seperti ini yang semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya akan berpeluang terjadinya stunting pada anak. Yang ketiga itu, banyaknya kebiasaan buruk dan salah persepsi yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar kita tentang tak memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Padahal itu sangat penting agar tidak terjadinya stunting pada anak. Yang kedua, anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan disebabkan kurangnya asupan makanan yang memadai dan penyakit infeksi yang sering berulang. Dan meningkatnya kebutuhan metabolik serta mengurangi nafsu makan sehingga meningkatnya kekurangan gizi pada anak. Nah, keadaan seperti ini yang semakin mempersulit untuk mengatasi gangguan pertumbuhan yang akhirnya akan berpeluang terjadinya stunting pada anak. Yang ketiga itu, banyaknya kebiasaan buruk dan salah persepsi yang masih dilakukan oleh masyarakat sekitar kita tentang tak memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Padahal itu sangat penting agar tidak terjadinya stunting pada anak. Nah, agar tidak terjadinya stunting pada anak, ini dapat dicegah. Yang pertama, pemberian ASI secara baik dan tepat disertai dengan pengawasan berat badan secara teratur dan terus-menerus. Yang kedua, menghindari pemberian makanan buatan kepada anak untuk mengganti ASI sepanjang ibu masih mampu menghasilkan ASI, terutama pada usia di bawah 4 bulan. Nah, ini paling sering terjadi pada warga-warga desa, masyarakat sekitar kita yang setelah memberikan anaknya itu makanan buatan seperti nasi yang dihaluskan, itu harusnya belum boleh dikasih, terutama pada usia di bawah 4 bulan. Yang ketiga itu meningkatkan intensitas komunikasi informasi edukasi atau KIE kepada masyarakat, terutama para ibu mengenai pentingnya konsumsi zat besi yang diatur sesuai kebutuhan. Nah, ini dapat dikoordinasikan dengan kegiatan posyandu yang ada di desa ibu. Bagaimana Ibu? Apakah sudah mengerti? Iya, Mbak. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Mbak. Ya, berarti Ibu sudah mengerti, cukup mengerti dengan apa yang saya jelaskan tadi ya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf pada Ibu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum.